Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam acara Risalah Iman. Mudah-mudahan acara Risalah Iman ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang hidup berkah. Karena salah satu tujuan hidup kita ini, di samping mencari ridho Allah, tentu yang nomor 2 supaya kita ini diberikan keberkahan. Orang tua kita ini dulu sering memberikan pesan kepada kita, nak, yang penting kowe berkah uripe. Yang penting kalian itu hidupnya berkah. Nah, ada kisah yang sangat menarik yang diberikan oleh para kiai kepada santrinya ketika menceritakan kehidupan yang mendatangkan keberkahan. Ada seorang dari kampung, ekonominya biasa-biasa. Cuma anaknya yang luar biasa. Anaknya orang kampung itu banyak-banyak, apalagi zaman dulu anaknya 9. Tetapi alhamdulillah semua anaknya bisa bersekolah dan tamat. Bahkan 9 anak itu rata-rata menjadi orang yang berhasil, menjadi tokoh masyarakat. Walaupun orang tuanya dari kalangan yang biasa-biasa. Kiai bukan, tokoh bukan, orang kaya bukan. Tapi alhamdulillah mampu mengantarkan anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang sukses. Itulah sebabnya sering disebut orang ini hidupnya berkah. Nah, bagaimana dari pandangan agama makna tentang keberkahan? Al-Imam Al-Ghazali mengartikan keberkahan itu dengan kalimat sederhana, yaitu dengan kalimat ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bahkan ini di dalam beberapa kamus juga disebutkan bahwa al-barokah secara etimologi itu memang mempunyai arti az-ziyadah, yaitu tambah. Tambah apanya? Tambah kebaikannya. Ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat orang itu berkah apa tidak hidupnya, rezekinya berkah apa tidak, pekerjaannya berkah apa tidak, salah satu ukurannya adalah apakah hidupnya, rezekinya, jabatannya, pekerjaannya itu bisa menambahkan nilai kebaikan apa tidak. Karena banyak orang kadang-kadang melihat keberkahan itu hanya dari aspek wah materi, wah tambah hartanya. Tapi sementara seringkali orang tambah hartanya, kadang-kadang kalau Jumatan malah datangnya belakangan. Begitu sudah mau azan qomat baru datang. Sementara ada juga malah sebaliknya, kalau ada orang yang rezekinya seret, utangnya banyak, datangnya 10:30 supaya wiridannya panjang. Jadi boleh dilihat besok-besok kalau ada orang datang Jumatan kok 10:30, jangan-jangan itu hutangnya banyak itu. Nah, oleh karena itu tambahnya harta tidak berbanding lurus dengan keberkahan. Begitupun dengan tambahnya ilmu.
Orang tambah ilmu tetapi tidak mendatangkan hidayah, mendatangkan kebaikan, menambahkan nilai positif. Wow, barangkali ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa ba'dan. Man isdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya tapi walam yazdad hudan, tidak tambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa ba'dan, maka tidak akan tambah kecuali hanya membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa artinya tambahnya ilmu kalau hidayahnya, kebaikannya tidak tambah? Nah, oleh karena itu para hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, standar yang paling pokok adalah keberkahan itu diukur dari tambahnya kebaikan. Kadang-kadang sesuatu itu bersifat mengenakkan, tetapi kadang-kadang tidak mengenakkan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mendoakan terutama bagi orang-orang yang baru menikah atau memasuki kehidupan berkeluarga, doa Rasulullah yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan laka. Laka itu yang manfaat kadwi siro. Manfaat itu ya sesuatu yang enak-enak. Ya rezekinya banyak, sehat walafiat, dagangnya laris, itu laka, manfaat. Tapi bisa jadi hidup itu alaika, tidak enak. Penyakitan, seret rezekinya, dagang ketipu, macam-macam, itu alaika. Tetapi dua-duanya ini punya potensi mendatangkan keberkahan. Walaupun kadang-kadang tidak enak, tetapi bisa jadi akan mendatangkan keberkahan. Karena apa? Bisa jadi orang itu justru tambah kebaikannya malah ketika sedang mendapatkan ujian. Tidak sedikit orang ini sekarang misalnya banjir besar, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin introspeksi atas mungkin banyak maksiat selama ini yang kita lakukan. Justru itu mendatangkan kebaikan. Tambahnya kebaikan, masjid-masjid rame. Gara-gara apa? Gara-gara mendapatkan musibah. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua tentang keberkahan. Kalau yang pertama itu bimakna az-ziyadah, berkah artinya tambah. Yang nomor dua adalah berkah bimakna as-sa'adah. Jadi keberkahan itu identik dengan kebahagiaan. Kalau kita melihat orang itu hidupnya berkah apa enggak ya? Dilihat bahagia apa tidak. Nah, bahagia dalam pandangan agama yaitu rasa senang yang dilihat dari aspek batin, tidak sekedar zahir. Kalau zahir itu hanya tanda-tanda kebahagiaan. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada satu ayat yang sering dibaca juga, terutama terkait dengan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
yatafakkarun. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menciptakan. Nah, khalaqa ini secara zahir muncul kata khalqun. Khalqun ini lebih dekat dengan makna fisik, artinya tampang seseorang lah. Jadi biasanya suami istri melihat kebahagiaan itu dilihat dari tampangnya. Oh, seneng itu punya bini cantik, seneng punya suami ganteng. Tapi apa betul orang yang punya istri cantik pasti bahagia? Apa betul perempuan yang punya suami ganteng itu pasti bahagia? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya. Pas kebetulan, alhamdulillah dapat istri cantik, hidupnya bahagia. Tapi bisa jadi malah petaka. Istrinya cantik, tapi ternyata hidupnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Senangnya ribut melulu. Sedikit-sedikit lempar jumrah akobah pakai piring. Piring terbang maksudnya. Ya Allah. Oleh karena itu kebahagiaan tidak semata-mata dilihat dari physically, dari sisi tampangnya seseorang. Tapi justru yang harus kita perhatikan adalah dari kata khalaqa maka muncul kata khulukun. Kalau pertama tadi muncul khalqun yang lebih dekat dengan makna fisik, tapi khulukun adalah makna batin. Apa itu makna khulukun? Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang agung. Jadi khulukun adalah maknanya akhlak. Karena apa? Ketika kita melihat kebahagiaan seseorang bukan hanya sekedar fisik. Justru yang harus diperhatikan adalah apakah akhlaknya itu baik apa tidak. Percuma punya istri yang cantik kalau akhlaknya tidak cantik. Bahkan banyak kasus perempuan-perempuan mengajukan cerai gugat itu rata-rata cantik. Ya, cantik masih pantas, lah ini jelek kok gugat cerai. Jadi tidak berbanding lurus loh. Istri yang cantik itu identik dengan kebahagiaan. Yang mendatangkan kebahagiaan seseorang adalah ketika seseorang itu diberikan karunia oleh Allah, punya suami, walaupun gak cakep-cakep amat, yang penting pantaslah dibuat diajak kondangan, tapi akhlaknya baik. Masya Allah, menghormati kepada istri, menghormati kepada wanita. Tidak seenaknya ngomong kasar, tidak seenaknya menyuruh istri. Ya Allah, luar biasa itu. Demikian juga ya sebaliknya. Yang penting suami istri bisa bahagia kalau didasari dengan akhlak yang mulia. Nah, ayat ini juga dilanjutkan misalnya dengan kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha, ini dari kalimat sakana yaskunu, secara zahir muncul kata sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Karena apa? Secara fisik, secara zahir orang melihat bahagia itu kalau sudah punya rumah. Bahagia itu, tenang itu. Tapi apa iya kalau orang sudah punya rumah pasti dijamin bahagia? Jawabannya juga sama, bisa iya, bisa enggak. Malah kadang-kadang rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya
moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong. Tapi Masya Allah, hidup penuh dengan pertengkaran, tidak pernah akur satu dengan yang lain. Rasa kecurigaan, subhanallah. Oleh karena itu, dari kata sakana yaskunu muncul kalimat sakinah, yaitu ketenangan hati. Jadi kebahagiaan adalah ketika seseorang itu hatinya merasa tenang. Walaupun hidupnya, rezekinya sebatok, tapi tidurnya ngorok, itulah kira-kira. Jadi ketenangan hati ini menjadi ukuran sejauh mana seseorang itu bisa merasakan kebahagiaan. Nah, ketenangan hati itu seperti apa? Mari kita saksikan setelah yang berikut ini. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati atau dalam bahasa agama yang disebut dengan sakinah. Apa tanda-tandanya? Salah satu tanda-tandanya adalah ketika seseorang itu mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya nerimo loh. Nerimo ing pandum. Artinya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan takarannya masing-masing. Sudah ada ukurannya itu. Tidak selalu yang besar itu nikmat, enak. Belum tentu. Kalau itu bukan takarannya. Misalnya begini. Ada orang Jakarta kepingin pulang kampung tuh. Dalam bayangannya, wah ini kalau mudik pulang kampung bawa mobil Alphard, kayaknya nikmat dan enak lah kira-kira begitu. Alphard. Padahal takaran orang itu cuman ya mobil biasa aja lah, Xenia. Tapi kepinginnya yang enggak, ini kalau mobil mewah bagus. Akhirnya bener ini. Bosnya kebetulan mau ke luar negeri. Ngomong sama anak buahnya, kamu mau pulang kampung? Iya. Pakai mobil saya Alphard itu, setengah bulan enggak apa-apa. Wow, ini ternyata sesuai dengan yang ada dalam pikirannya. Beres, ini nikmat, top. Pulang kampung bawa Alphard. Begitu dibawa ke rumah seminggu, nggak bisa balik ke Jakarta. Kenapa? Tekor. Ya biasa, tiap hari hanya beli bensin 100.000 bisa 3 hari, ini 500.000 untuk 2 hari. Ya Allah, ini namanya bukan takarannya, bukan ukurannya. Oleh karena itu, kita ini harus membiasakan diri menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, rezeki yang cukup. Nggak usah mikirin rezekinya orang lain lah. Ngapain rezekinya orang lain dipikirin? Apalagi mikirin bininya orang lain. Nah, itu yang nggak beres itu. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang sudah yang terbaik. Kita nikmati, insya Allah akan mendatangkan keberkahan itu. Itu sebabnya para ulama menambahkan makna keberkahan itu dengan kalimat lain, yaitu kalimat at-tazkiyah. Kalau yang kedua tadi as-sa'adah, yang nomor 3 ini at-tazkiyah. Apa itu at-tazkiyah? At-tazkiyah itu dari kalimat zakai zaki tazkiyatan wa zakatan. Nah, ada tazkiyatun nafsi, kita kenal dengan bagaimana membersihkan jiwa. Zakat juga demikian, membersihkan harta yang bisa jadi
Kekayaan kita ini ada yang milik orang lain, harus kita bersihkan. Itu namanya zakat. Oleh karena itu, kalau kita kepingin hidupnya berkah, maka salah satu syaratnya adalah kita ini harus bersih jiwanya, bersih pikirannya. Kalau kita dagang juga harus bersih modalnya. Oleh karena itu, untuk membersihkan, maka ada satu istilah yang dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan at-takhalli, mengosongkan sifat-sifat yang tidak baik. Iri hati, dengki, benci sama orang itu harus dibersihkan. Mana orang bisa bahagia, bisa berkah kalau irinya, Masya Allah, sedikit-sedikit iri, dengki. Tetangganya beli motor semaput. Semaput itu apa? Semaput itu pingsan. Tetangganya beli mobil. Waduh, nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Tetangganya nikah lagi. Nggak karu-karuan. Nah, oleh karena itu, seseorang akan mendatangkan keberkahan kalau hidupnya ini bersih. Kita harus melatih diri supaya berpikir bersih, hati kita bersih. Itu sebabnya dalam fikih kita diajarkan dengan istilah at-thaharah. Bersih dari hadas, bersih dari najis. Sesungguhnya tidak cukup dari itu saja. Kalau fikih itu mengajarkan kita harus bersih dari hadas, najis. Dalam ilmu tasawuf kita diajarkan supaya bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang bisa membuat kita ini hidupnya tidak tenang. Misalnya, orang kok dengki gitu ya. Masya Allah, itu kan bencana. Kalau ada orang sukses, kita nggak pernah suka. Misalnya kita sebagai pedagang, tetangga kita laris. Jangankan tetangga, kadang-kadang anak kita, saudara kita, adik kita itu kaya, kita nggak suka. Masya Allah, saudaranya kaya kok nggak suka. Kalau bisa biar miskin bareng. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sifat-sifat yang seperti harus kita bersihkan. Kita singkirkan. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan keberkahan. Sama dengan kita berdagang, kalau modalnya campur dengan uang-uang yang haram, kita jadikan modal untuk usaha, bagaimana kita akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita? Kita ngasih makan kepada keluarga kita, anak kita, tapi dengan cara menipu, dengan cara Masya Allah, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Nah, pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Anak cucu kita juga diberikan keberkahan oleh Allah. Masyarakat kita diberikan keberkahan oleh Allah, terutama bangsa dan negara kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.